Bapak Sultani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hayakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Semangat nih Pak belajar bahasa Arab Pak. Alhamdulillah. Tadi udah latihan-latihan Pak Sultani sama Opung. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustadz, kita mulai saja karena waktunya sudah berjalan, khawatir nanti beliau terlambat. Tadi Baik. Pak sudah izin karena beliau katanya harus berangkat pagi-pagi ke kantor, jadi hari ini tidak bisa hadir. Jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini, yang mana minggu lalu telah mempelajari mengenai fil madi ya, kalau nggak salah Ustaz ya. Nah, Mencoba untuk bertanya, kamu sudah makan? Ya saya sudah makan gitu ya. Jadi fil madi itu past tense ya. nah. Mungkin kita lanjutkan lagi latihan kita dan juga mungkin teori-teori tambahan dari Ustadz. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan Ustadz Abu Omar untuk melanjutkan majelis kita. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah khair Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwah, alhamdulillah kembali lagi kita sambung pelajaran kita, yakni Kitabul Khamsah pada bab Lughatul Arabiyyah. Alhamdulillah di sini hadir ramai untuk online bersama kami di sini. Mudah-mudahan Allah permudah semuanya dalam memahami apa-apa yang telah kami sampaikan dan akan kami sampaikan. Insyaallah taala di pagi hari yang berbahagia ini Bapak-bapak sekalian, kita akan naik ke tangga selanjutnya ya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita mempelajari fi'il ya, dan insyaallah taala di pagi hari ini kita akan memasuki tangga kaidah yang pertama, yakni nahwu. Kaidah nahwu insyaallah taala. Namun sebelumnya kita akan tuntaskan sedikit ya apa yang kurang pada minggu yang lalu. Ya, alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada pertemuan minggu yang lalu kita telah mempelajari bagaimana cara quick respon atau disebut dengan raddun sari', yakni bagaimana cara menjawab dengan hanya sebatas mengetahui fi'il madi. Fi'il madi atau fi'il madi ini disebut dengan kata yang telah lampau. Jadi kalau kita katakan sebuah kata kerja yang kita dapati pada pertemuan lalu adalah akala ya. Akala, maka kita katakan kita bisa membuatnya menjadi sebuah pertanyaan dan langsung untuk bisa menjawab hanya dengan mengetahui bagaimana istilah fi'il ya dan kaidah fi'il. Nah, ini yang diinginkan daripada kitab kita, yakni setiap kali kita mendapati ilmu ya, maka kita harus dipraktikkan langsung di dalam muhaddatsah atau percakapan ya, karena begitulah sifat daripada kajian kita ini.
Ya, dahulu kita mempelajari makhorijul huruf, langsung kita praktikkan. Begitu juga dengan sifatul huruf. Nah, dengan bahasa Arab ini juga menurut kami ya kuncinya adalah setiap kali kaidah yang telah kita dapati, maka tidak ada jalan yang lebih baik untuk mengasah ya kemampuan berbahasa kecuali kita melatihnya langsung ya, dan langsung eh, menghadirkan lawan bicara kita. Ya, ini al-lughah al-'adah. Ya. Yakni bahasa adalah kebiasaan. Baik. Untuk itu kita sambung kembali, ikhwah. Kita akan tetap menggunakan papan tulis kita yang telah berlalu, yang lama ya, dengan coret-coretan yang lama. Mudah-mudahan ini membantu untuk mengingat kembali apa yang telah kita terima pada minggu yang lalu. Baik. Baik. Landscape baik. Nah, atas coretan-coretan ini masih ingat mudah-mudahan ya Bapak-bapak sekalian ya tangga-tangga yang telah kita sediakan untuk para peserta sekalian, yakni para bapak-bapak hadirin yang memiliki waktu untuk belajar bahasa Arab ini bersama kami seminggu sekali. Kami persingkat, dan adanya di dalam kajian kita ini kita menginginkan sebuah pengajaran bahasa Arab yang sifatnya praktikal. Maka dari itu setiap kali pertemuan kita perlu langsung adakan praktik. Nah, pada pertemuan yang telah berlalu kita mengetahui adanya isim ya, al-isim. Kita memurojaah al-isim, kemudian kita membahas mengenai fi'il. Afwan. Sepertinya sebagian sudah dihapus. Mohon maaf. Baik. Adapun mengenai fi'il, ya, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, fi'il adalah kata ya, kerja, kata kerja yang mana dia dapat disorofkan atau dapat diperagamkan ya. Karena di dalam kajian kita ini kita menyebut fi'il ini sebagai kata kerja atau verba ya yang sangat erat kaitannya dengan sorof. Ya, kemarin kita bahas di sini antara fi'il dengan sorof ini sangat dekat sekali, yang mana sorof artinya adalah peragaman ya. Tapi yang kita bahas kemarin hanyalah sebagian daripada sorof yang kita butuhkan untuk menjelaskan fi'il ya. Jadi fi'il adalah kata kerja ya, sedangkan sorof adalah peragaman kata kerja atau imbuhan kata ya, yang disebut dengan morfologi di dalam ilmu linguistik. Ini sebagian dari ikhwah ada yang masih keberatan jika Ana menyebutkan istilah-istilah linguistik ini, mohon maaf ikhwah, karena menurut daripada kami ya kita harus menguasai istilah-istilah dalam bahasa kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita ingin menguasai bahasa orang lain. Ya, ini bahasa asing yang bukan bahasa bawaan daripada kita. Maka dari itu kita selalu mengangkat istilah-istilah linguistik ya, agar apa? Agar tujuannya justru mempermudah pemahaman. Yang mana di dalam menyampaikan bahasa Arab ini sangat banyak sekali istilah-istilah. Ya, belum lagi kita nanti memasuki wazan-wazan yang jumlahnya hingga 35 ya. Belum lagi kita menurunkan isim ini sendiri, fi'il itu sendiri ya, dan sebagainya. Maka kami tekankan jika ada istilah-istilah linguistik yang sulit
ya di sisi bapak-bapak sekalian, maka boleh langsung bertanya. Boleh langsung bertanya ataupun japri kepada kami ya di luar kajian. Insya Allah kita akan jawab semampunya. Atau bagi bapak-bapak sekalian yang ingin mencarinya dari Google, ya, tafadhol, la ba'sa 'alaiha. Kita akan sambung kembali sedikit ya pemahaman mengenai fiil kemarin ya. Masih ingat bapak-bapak, kalau di depan kita ambil satu contoh kataba ya Pak. Ya. Kataba. Kalau misalnya di depan, afwan, maksud kami di belakang kata karena bahasa Arab ya, dari kanan ke kiri Pak. Kalau di belakang, ini ciri-ciri dari apa Pak? Dari fiil madhi atau mudhari? Madhi, yang maksudnya adalah kata kerja yang telah lampau ya. Baik. Di sini ana ragamkan sedikit kata ganti untuk orang atau pronoun ya. Ada saya ya. Saya, ada engkau atau engkau laki-laki dan engkau perempuan. Ada kalian. Ada kami. Ya. Ada kalian berdua. Baik. Ada kalian berdua. Ada kami. Ya. Ini tu, ta, ti, tum, tuma, dan na. Baik. Jika sebuah perbuatan telah dilakukan, ya, telah dilakukan oleh seseorang, ya, maka cukup dengan katakan kataba. Nah, ini kemarin kami ingin klarifikasi Pak, karena kami perhatikan pada rekaman yang telah berlalu, kami katakan ini present tense. Ini sebenarnya adalah past present, bukan present tense. Yakni yang telah berlalu dan yang sampai saat ini. Jadi sifat bahasa Arab seperti itu mengenai tensesnya Pak, mengenai zamannya seperti itu. Kalau misalnya kita sedang membahas fi'il madhi yang telah berlalu, berarti itu juga berlaku sampai sekarang. Ataupun hanya berlalu saja. Boleh dua keadaan dia. Nah ini. Katabtu, ya, kita taruh di sini. Berarti ini maksudnya telah berlalu, ataupun bisa jadi sampai sekarang juga masih berlaku. Iya. Kalau fi'il yang mudhari atau present tense, ya, maka dia di depan artinya adalah ya setiap kata-kata yang dibuat di depan sini di muka ini maksudnya adalah yang sedang dilakukan ya atau sedang terjadi ataupun yang akan datang. Nah, dia dua keadaan seperti itu Pak. Ya. Mohon untuk difahami ini klarifikasi untuk minggu yang lalu. Jadi kalau fi'il madhi ya berarti ini yang telah berlalu dan bisa jadi sampai sekarang. Sedangkan yang di sini atau fi'il madhi, fi'il mudhari maksud kami adalah yang sedang terjadi atau yang akan datang. Begitu tensisnya. Hanya dua dia keadaannya Pak. Kalau nggak madhi, mudhari. Kalau nggak madhi, mudhari. Baik. Alhamdulillah kemarin kita sudah lakukan beberapa praktek untuk fi'il madhi dan mudah-mudahan semuanya faham dan pada pertemuan yang telah berlalu alhamdulillah dimudahkan bagi jemaah sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Maka kita akan menyambung sedikit fi'il mudhari ya sebelum kita masuk kepada kaidah yang pertama yakni kaidah nahwu. Baik. Fi'il mudhari Bapak-bapak sekalian sifatnya adalah menambahkan sesuatu di muka ya, sesuatu di muka pada kata kerja. Ya. Kita ambil beberapa
kata ganti orang, contohnya saya di sini adalah a, di sini ada dia, ia, kami, nah, ya. Kalau engkau, ta, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita katakan saya menulis, bahasa Arabnya adalah aktubu, aktubu, ya. Dia menulis yaktubu, yaktubu boleh. Kami menulis naktub atau naktubu. Engkau menulis taktub atau taktubu. Baik. Ini tidak bisa dipakai di dalam merespon perkataan kecuali kita menguasai beberapa kosakata sedikit. Ya, yang untuk menggabung. Maka dari itu fiil mudhari ini ya idealnya adalah langsung disambung dengan kaidah nahwu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Kenapa kami belakangkan pembahasan fiil mudhari ini agar bisa digabung dengan kaidah nahwu yang insyaallah taala saat lagi akan kita bahas ya. Jadi kami ulangi sekali lagi, kalau ciri-ciri fiil mudhari ini adalah di depan ya. Ciri-ciri fiil mudhari adalah di depan ada penambahan dari kata-kata dari fi'il. Sedangkan fi'il madhi di belakang. Baik. Nggak bisa dia gabung depan belakang kecuali nanti akan jadi berubah sintaksnya, jadi berubah tingkat level objeknya Pak. Ya. Kita perlu membuat sebuah permisalan. Misalnya ada dua kata kerja ya. Kataba dengan qara'a. Ya. Qara'a ada yang masih ingat Pak? Ini artinya apa? Membaca. Membaca, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak. Baik. Kita akan minta dua orang peserta ya untuk memberikan sebuah contoh ya fiil mudhari. Ini mudah sekali insyaallah taala ya. Mungkin pertama boleh silahkan Pak Rama untuk menjadikan kataba ini sebagai fiil mudhari, yakni dia menulis. Dia menulis yaktubu. yaktubu, Masya Allah. Langsung disambung seperti ini Pak. Yaktubu. Naam. Kami menulis. Naktubu. Naktubu. Barakallahu fiik. Aku menulis. Aktubu. Aktubu, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah ini. Kemudian silahkan kami persilahkan Pak Ketua nih, Pak Nur Haryono, insyaallah, untuk kata qara'a. Pak Nur, aku menulis. Baca kan qara'a. Afwan, Mas, maaf, membaca ya. Aku membaca. Aktubu, baik. Membaca. Aqra. Afwan. Aqra'u ya, betul. Aqra'u, ya. Dia membaca. Yaqra'u, kami membaca. Naqra'u, baik. Dan engkau membaca. Taqra'u, ya. Boleh kita sebut dengan taqra', boleh ya. Wa anta taqra', dan engkau baca, dua kali disebut nih. Misalnya nih ada bahasa Arab, engkau artinya kan dalam bahasa Arab anta ya. Anta taqra' boleh dua kali. Ya. Anta taqra'.
ya engkau telah membaca wa antum ta'lamuna alkitab, ya, dan kalian telah mengetahui Alkitab, seperti itu boleh. Insyaallah barakallahu fiik. Cukup dengan dua ini mungkin ana rasa sudah memahami ya para jemaah sekalian bagaimana penggunaan fiil mudhari ini. Sangat mudah dan sangat simpel ya. Yang paling penting Pak yang kita sampaikan ya pada pertemuan yang telah berlalu, jangan disibukkan kita di awal-awal ini dengan baris atau harokat. Nah, ini nanti akan mempersulit. Karena nanti bentuknya akan kita ubah-ubah jadinya. Misalnya ini jadi kataba berubah menjadi yak tubuh. Nah, ini akan membuat pemahaman kita sedikit lebih dalam karena kita akan memecah fokus antara penambahan huruf ya, kemudian perubahan harokat. Maka sebenarnya tidak ada yang berubah pada kata-kata ya, pada susunan kata kecuali dimasukkan kaidah ya. Dan ini adalah jawaban yang paling mudah dan paling simpel bagi para pemula, yakni kenapa berubah-ubah, apa syaratnya atau kenapa berubah-ubah harokat-harokat ini setelah diberikan kaidah ya. Pertama jawabannya itu yang paling enak ya, paling enak pada penyebutan. Nah, sementara itu dulu Pak. Jadi kita bermain dalam feeling dulu. Yang paling penting adalah lihat setiap kali ada perubahan kata, ini tidak berubah nih. Ya. Ada perubahan atau ada tasrif ya, kita katakan ada tasrif pada bahasa Arab ini tidak berubah. Ya. Baik. Sampai sini kira-kira bisa dipahami Pak. Kita akan memasuki kaidah nahwu insyaallah. Fahimna. Fahim, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita masuk kepada kaidah yang pertama. Nah, ini mohon tingkatkan fokus Bapak-bapak sekalian. Ya, kami mohon untuk aktif dan proaktif. Dan kita buat ini kajian menjadi kajian yang sifatnya praktikal. Ya. Setelah kita dapati ilmu baru, langsung kita praktikkan insyaallah ta'ala untuk kepada seluruh peserta yang hadir di sini. Biidnillahi ta'ala. Nah, Bapak-bapak sekalian, apa yang dimaksud dengan nahwu? Silakan bantu Pak. Di dalam kajian kita sebutkan kemarin nahwu ya. Kaidah adalah kaidah juga atau qawaid ya. Masih ingat arti daripada nahwu? Nahwu pengarahan. Pengarahan, Masya Allah. Ini dia. Ini kita mau Pak, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Sultani. Pengarahan. Di dalam ilmu linguistiknya apa bahasanya Pak? Apa namanya? Masih ingat? Taksis. Ayo ke sintaksis, Masya Allah. Sintaks ya. Ini udah lama ya. Ini udah lama nih, Masya Allah. Jadi kalau disinggung ini, wah, Masya Allah, ini dipertanyakan catatan dan murojaahnya nih Pak. Ya, sintaksis atau dalam bahasa Inggris sintaks ini adalah pengarahan ya. Pengarahan apa yang diarahkan? Yang diarahkan adalah derajat setiap kata, ya, tingkatan-tingkatan kata. Jadi mohon diperhatikan Bapak-bapak sekalian. Di dalam bahasa Arab ini pada saat menyusun sebuah kalimat, ya, kita mengenal sebuah kaidah namanya adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Apa dia Pak? Mubtada dan khobar. Masya Allah. Yang artinya adalah permulaan di dalam penyampaian kata-kata, kemudian inti daripada kabar yang akan diberikan. Ya, kita memulai sebuah perkataan dengan kata-kata apa untuk menuju
sebuah tujuan, yakni menyampaikan kabar dari apa yang kita inginkan. Nah, ini penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Kita langsung saja ambil contohnya, ya. Kita ambil sebuah contohnya. Jadi kita katakan di sini sebuah nama, ya, lebih mudah kita ambil sebuah nama. Omar sama dengan Thalib. Thalib itu artinya adalah pelajar, ya. Thalibul ilm. Thalib. Umarun thalibun. Nah, seperti itu, Pak. Ini berarti permulaan. Maka ini tingkat katanya sama antara Umarun dengan thalibun, karena kita mengambil bantuan ini nih, Pak, ya, mubtada dan khobar. Kita perlu mubtada ini. Ini adalah permulaan. Ya, ini adalah mubtada untuk menyampaikan ini. Ketimbang kita katakan hadza talibun, hadza talib, ya. Kalau dalam praktik, Pak, kita hindarkan saja kata akhir ini, ya. Namun karena ini belajar nahwu, kita perlu tunjukkan, ya, di mana posisi sintaksnya, ya, di mana posisi derajat daripada kata-kata ini, ya. Baik. Sekarang kita ingin membuat sebuah permisalan yang lain, ya. At-thalibu, nah ini kalau sudah pakai alif lam, ini mudah-mudahan sudah mengerti Bapak-bapak sekalian di sini, ya. Kalau kita sudah pakai alif lam, berarti ini sebuah kata yang setelah diketahui. At-thalibu, at-thalib, at-thalib, contohnya zakiyun, ya. Zaki. Nah, ini siapa nih yang punya rekan namanya Zaki? Maksudnya adalah pintar, ya. At-thalibu zakiyun. Nah, kalau kita sambung ini, Omar adalah thalib. Di permisalan yang lain adalah pelajar itu atau murid itu pintar. Nah, ini kaidah pertama. Thalib. Jadi kalau ingin dibaca dengan beserta dengan nahwunya, ya, adalah at-thalibu zakiyun. Nah, ini kita sudah kita bahas kemarin, ya, kenapa tidak ada lagi, karena sudah ada alif lam. Jadi kalau sudah ada alif lam, tidak perlu kita menggunakan tanwin lagi. Apakah fathatain, kasrotain, ataupun domatain. Ya, ini kaidah yang kemarin kita sudah pelajari pada tangga al-isim, ya. Maka kita ambil contoh nih, Pak, ya. Kita nama akan kita tukar, kita ambil misalan lain atau contoh lain. Ada muhandisun, muhandis, ini insinyur, ya. Atau tabib. Apa kira-kira tabib nih, Pak? Dokter. Masya Allah. Silahkan Pak Sultoni. Masya Allah. Kita akan ganti permisalannya. Diganti namanya dengan Ali. Baik.
Ali adalah dokter. Silakan Pak. Ali Tobib. Nah, baik. Boleh gunakan intonasi yang lebih lama sedikit Pak? Ya. Ali. Ali Tobib. Masya Allah. Kalau dihidupkan nahwunya Pak? Aliyun Tobib. Masya Allah. Silahkan Pak Agus yang di online ya, di luar masjid. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Kita ganti dengan Zaid. Zaid adalah pelajar. Pelajar Tolib. Zaid adalah pelajar. Tolibun. Zaid ada Zaid Tolibun. Tolibun. Kalau ingin dihidupkan ya, hidupkan nahwu akhir, maka di sini juga harus dihidupkan juga nahwunya. Zaidun Tolibun, seperti itu. Kalau Zaid Tolib, seperti itu. Naam. Kita terikat dengan intonasi dalam bahasa Arab ini, Pak. Ya, karena dalam percakapan kadang-kadang kita hidupkan nahwunya, kadang-kadang kita sukunkan, tidak kita nampakkan. Ya, jadi baris akhir ini disebut dengan i'rab ya. Nanti adalah pembahasan yang selanjutnya, insyaallah kita akan bahas. Tapi sekarang kita praktik dulu apa yang telah kita pelajari. Kalau begitu, Zaid adalah insinyur, Pak. Muhandisun. Silakan Pak Agus. Apa dia insinyur tadi Pak? Muhandis. Muhandis, Masya Allah. Silakan rangkai kalimatnya, mubtada dan khobar. Sayyid Muhandis. Masya Allah. Dihidupkan nahwunya Pak. Apa Ustaz? Masih belum paham nih. Baik. Nahwunya maksudnya dihidupkan dengan cara memberikan harokat akhir. Oh. Sayyidun Muhandisun. Masya Allah. Mumtaz Pak, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin. Satu lagi, Opung. Fadl Opung. Nah, Zaid adalah dokter, Pak. Zaidun Toyibun. Zaidun Tobibun. Masya Allah. Kalau dimatikan nahwunya, Pak? Zaid Tobib. Barakallahu Masya Allah. Ini dekat Pak Nur nih, Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, sekarang dengan permisalan yang kedua, Bapak-bapak sekalian. Pelajar, di sini ada at-thalibu, ya, ada al-muhandis, Anakku. Putar aja kameranya biar Pak Nur lihat udah nggak ada orang. al-muhandis, ada at-tabib. Zaki. Lagi
Enggak, berhenti. Atau disconnect ya? Macet. Iya kan? Connect ya? Disconnected. Dari connect Ustaz. Zaki. Zaki. Olive, Zaki. Zaki. Umar, pelajar, Peter. Saya tambah yang Iya. Zaki ini diganti aja Solih gitu kan, jadi gampang kan. Umar, Solih. Makan dia masuk. Bismillah, maaf Pak. Sudah dengar? Kami sudah tersambung. Insyaallah. Sudah terdengar. Masya Allah. Afwan, harusnya mati lampu di sini Pak. Pak Basar. Nah, permisalan yang kedua. Ada zakiyun, ada jamilun, ada jadid ya. Jadid ini adalah baru. Jamil apa kira-kira Pak? Jamil. Bagus. Bagus atau ganteng ya. Masya Allah. Kalau cantik apa Pak? Jamilah. Jamilah, Masya Allah. Ini Masya Pak Allah. Ruli yang belum menjawab ini nampaknya nih. Ya. Kebetulan maaf. Masya Allah. Ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu itu kebetulan, Pak. Ada maksudnya. Masya Allah. Anak bercanda. Jadid adalah baru, ya jamil adalah indah ataupun kalau dikatakan kepada seorang laki-laki, keindahan laki-laki adalah tampan ya. Zaki adalah pintar. Taib. Kita ambil satu orang peserta. Di sini Pak Agung, Masya Allah. Pak Agung udah live. Live. Ini ada Pak Darwin ini. Ada Pak Darwin. Taib, Masya Allah. Apa kabar Pak Darwin? Nah, Pak Darwin boleh untuk ambil giliran untuk kita tanya. Fadol Pak Darwin. Pak Darwin nggak ada itu. Pak Darwin. Baik. Pak Rama dulu boleh? Bentar. Ini Pak Darwin ini udah out ya kelihatan. Ini tapi di masjid sebentar. Oh, naam. Iya. Tuh. Nah, itu nampak itu. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Darwin. Masya Allah. Baik Pak Darwin. Boleh kita minta waktu sedikit untuk praktik? Silakan Pak. Ini talib ya. Ini al-muhandis at-tabib ya. Talib adalah pelajar, muhandis insinyur, sedangkan tabib adalah dokter atau penyembuh ya, tabib ya. Taib. Ini zaki pintar, jamil adalah tampan, jadid adalah baru ya. Taib. Kita ingin pelajar itu tampan. Bahasa Arabnya, Pak. Talibun jamilun. Taib, Pak Darwin. Kalau misalnya kita sebut talibun, ya ini berarti artinya adalah setiap talib. Karena talibun adalah tidak spesifik pembahasannya. Maka kita perlu membuat sebuah tanda yang menandakan bahwa kata-kata ini spesifik, yakni ma'rifah. Harus ada alif lamnya. Jadi kita katakan at-talibu Jamil.
Jamilun, masya Allah, barakallahu fiik. Kalau tanpa nahwunya Pak? Jamil. Barakallahu fiik. Itu Pak Darwin yang menjawab, masya Allah. Betul. Nah, Afwan Ustaz, lambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz, masya Allah. Baik, Pak Darwin satu lagi. Dokter itu baru. Baru. Alif lamnya yang ketinggalan. Masya Allah, barakallahu fiik. Satu orang peserta lagi untuk mengambil contoh. Di situ ada Pak Rama tadi ya, Pak Rama. Siap, Ustaz. Baik, Pak Rama. Insinyur itu pintar. Al-muhandisu zakiyun. Masya Allah. Tanpa nahwunya Pak? Al-muhandis zaki. Barakallahu fiik. Pelajar itu baru. At-tolibu jadidun. Masya Allah. Tanpa nahwunya Pak? At-tolib jadid. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah ya untuk permisalan yang kedua ini sudah baik rasanya, Ana rasa untuk dipraktikkan. Jadi Ana ingin menanyakan kepada bapak-bapak sekalian, lebih mudah mana Pak? Dengan kita hidupkan nahwunya atau kita matikan nahwunya dalam berbicara? Matikan. Lebih enak dimatikan, betul Pak? Kita tidak bingung ini ujungnya u atau un nih, gitu ya? Ataukah a, i, atau u ujungnya? Tentu dengan dimatikan. Maka di dalam berbicara, karena kita menghadapi situasi yang realistis ya, ada visualnya ya, ada audionya di sekitar kita, maka kita tidak menggunakan nahwu juga tidak masalah. Yang paling penting adalah mengerti susunan kata atau kosakata yang kita katakan adalah kita tahu artinya. Seperti itu dalam berbicara. Tapi dalam menyusun kitab tidak bisa, karena ini bersangkut paut dengan tingkat pemahaman apa yang disampaikan dan tingkat pemahaman siapa yang disampaikan. Baik. Jadi kita di dalam praktikal ini tidak mengapa untuk meninggalkan nahwu. Namun karena ini pelajaran nahwu, ya kita harus menghidupkan nahwunya. Baik. Permisalan yang kedua ini satu tipe, yakni kita memakai istilah sama dengan ini, ya, atau disebut dengan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Ini permulaannya, ini adalah akhirnya. Baik. Atau ini juga disebut dengan jumlah, ya, jumlah ismiyah atau kalimat yang dimulai dengan nama di awalnya. Ini kan masuk nama Pak ya, masuk nama. Tadi ada permisalan Umar atau Zaid, ya ini juga masuk nama. Nah, yang dimulai dengan nama-nama di depan ini disebut dengan jumlah ismiyah, ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan nomina sentence, yakni kata-kata yang awalnya adalah nama. Biasanya untuk menjelaskan nama ini apa, atau lebih spesifik lagi, at-talibu dakiyun jadidun wa huwa jamil. Boleh seperti itu. Ya, lebih spesifik, semakin lama semakin spesifik, dan tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan ya pada sebuah nama. Apa dia? Ya, makanya kita ambil di sini simbol sama dengan. Adalah ini mubtada, ya. Ini mubtada dan ini khobarnya. Baik. Apakah mubtada khobar bisa terjadi pada kalimat yang memiliki nama di depannya?
Tidak. Nah, kita akan langsung praktek kepada kalimat-kalimat yang memiliki fi'il di depannya atau kata kerja di depannya. Ya, di depannya dimulai dengan kata kerja. Nah, di sini baru kita bermain nahwu dengan lebih teliti lagi. Baik. Intahaitum ya jemaah, mudah-mudahan siap ya untuk menerimanya. Mohon untuk tingkatkan fokus lebih dalam lagi, Pak. Setelah itu kita akan berikan praktek untuk keseluruhannya, kesemuanya ya, insyaallah taala. Bismillah. Naam. Kemarin kita sudah memahami ya, pertemuan telah berlalu kita telah memahami adanya perubahan kata pada fi'il ya, yakni kataba berubah menjadi contohnya yaktubu. Iya. Ya. Atau berubah menjadi aktubu. Kita akan mengambil apa bedanya antara kataba dengan yaktubu. Tadi kita sebutkan ya, perhatikan Bapak-bapak sekalian, mohon untuk fokus ya. Tadi kita sebutkan bahwasanya kataba ini juga termasuk dengan seseorang yang telah menulis. Dia menulis. Dia menulis juga bisa disebut dengan kataba. Kataballahu. Allah telah menuliskan. Ya, menulis. Kataba Zaid. Berarti Zaid menulis. Apa bedanya dengan yaktubu? Sebenarnya tidak ada beda. Ya, ini sama-sama artinya sama. Namun kalau ini ya, ini lihat ini ibaratkan sebagai pengganti alif lam, Pak. Alif lam ibaratkan ya sebagai pengganti alif lam, maka kita tahu siapa yang menulis. Maksudnya seperti itu. Naam. Jadi kalau misalnya Zaid ini dia melakukan sesuatu yang lain, ya. Kata Zaidun, misalnya Alkitab, wa yaqra, dan dia pula apa yaqra tadi Pak? Baca. Membacanya. Bukan dibuat jadi wa qara'a. Ini kurang pas, kurang enak nih. Wa qara'a Zaidun. Tidak, tapi wa yaqra. Karena apa? Ini ya ini dia sudah diketahui. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kita akan buatkan langsung contohnya, Pak. Nah, ini ada kataba. Ya, ada kataba. Ada qara'a. Semuanya ini kalau misalnya bentuk pertama dia alif semua, Pak ya. Ada syaroba. Syaroba ini minum. Ada akala. Akala apa kemarin, Pak? Makan. Masya Allah. Kalau makan apa loh Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini kalau udah ngumpul bersama-sama di masjid yang dibahas makanan, insya Allah Ta'ala habis ini terrealisasi nih jamaah nih. Barakallahu fiik. Tapi mungkin sebagian ada yang saum ya, Masya Allah. Hari ini nggak ada. Oh, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau begitu bisa nih direalisasikan sambil melatih-latih muhaddatsah nih Pak, bahasa Arab opung. Barakallahu fiik. Nama-nama tadi udah kita sebutkan Pak ya, nama-nama ada Omar ya. Ada Zaid. Ali. Ada Ali. Ada At-Talib. Itu kata sifat itu. Oh, Itu bukan nama orang. nggak ada nama orang. At-Talib. Ya, ada. At-Talib ini masuk nama nggak Pak? Masuk.
Masuk ya, insya Allah. Masuk. Masya Allah. Ajar. Baik. Sekarang kita akan mencoba menyusun Pak, ya. Bagaimana yang tadi kita ketahui ya, yang tadi telah kita coba adalah ya pakai sama dengan mubtada'nya adalah nama, ya, mubtada'nya adalah nama. Contohnya tadi Umar Talib, ya, Talib. Nah, sekarang kita akan mengganti ya, atau kita akan memasuki praktik bagaimana cara memulainya dengan fi'il atau kata kerja. Baik. Mubtada tetap sama, namanya adalah mubtada, tidak berubah. Khobarnya juga seperti itu. Ya, ini sama dengan ya, yakni apa yang ingin disampaikan. Mubtada permulaannya apa yang disampaikan sama dengan. Nanti kita akan lihat ini fungsi sama dengan ini apa kira-kira ya, yang sangat membantu kita. Baik. Jika anak katakan Umar menulis, maka tulisannya seperti ini, Pak. Tentu dengan fi'il dulu kan ya. Kataba Umar. Umar. Kataba Umar. Betul. Tidak ada kesulitannya, Pak. Masya Allah. Apa yang ditulis? Kitab, ya. Harus dia spesifik. Karena kalau kitab aja berarti dia ini terikat dengan seluruh kitab yang ada di muka bumi ini. Tidak mungkin. Ya, dia mesti spesifik atau dikenal. Ya kan? Misalnya Alkitab, Masya Allah, Alkitab. Baik. Lihat Pak, bagaimana kedudukan nahwunya sekarang. Ya. Kalau sudah kita katakan ya, kataba Umarun, ya, ini bukan Umaron atau Umarin. Kenapa? Karena ini mubtada. Setiap yang di belakang ini harus dia seperti ini, Pak. Ya, kalau enggak dia dhammah atau enggak dia dhammatain. Ya, kalau enggak dia dhammah, ini dia dhammatain. Ini namanya marfu. Ini yang diangkat, perbincangan yang diangkat atau mubtada. Setiap mubtada itu adalah sesuatu yang diangkat perbincangannya. Ya. Marfu itu diangkat. Perbincangan diangkat, maka dia harus seperti ini. Kita habiskan yang ini. Ujung-ujungnya saja. Kataba ya, kataba Umarun al-kitaba. Enggak boleh lagi al-kitabun karena ini tidak setara. Sudah tidak setara Pak antara Umar yang menulis kitab. Umar menulis kitab, sedangkan ini adalah objeknya ya. Ini adalah objek. Ya, ini korbannya. Al-kitaba. Nah, kalau dibuat tadi Umarun sama dengan kitabun, ini mungkin enggak? Tidak mungkin ya. Karena Umar bukan kitab. Tapi kalau disebut ada sebuah objek antara Umar dengan kitab, ini kita memerlukan Umar ini mengapai dia. Umar ini berbuat apa kepada kitab? Maka kita katakan qara'a misalnya. Qara'a Umar al-kitab. Gitu. Ustaz, saya tanya Ustaz. Silakan, Opung. Kalau subjeknya itu di depan gimana Ustaz? Umar, kitab, al-kitab. Jadi Umarnya duluan gitu. Bisa? Umarnya duluan. Boleh. Tapi ini tidak begitu formal mungkin Pak ya. Boleh. Umar membaca kitab. Umar. Bahasa Indonesia gitu. Ini tidak bisa disambung dengan ini karena kalau misalnya dia tanpa ada perubahan, dia harus di depan. Dibuat Umar yaktubu. Yaktubul kitab. Tapi ini
tidak formal, walaupun ini juga sering ya dipakai, terutama nih pelajar-pelajar Indonesia yang menggunakan pola kalimatnya ya Umar menulis kitab, ya lebih enak ya, Umar menulis kitab, ya lebih mudah. Akan tetapi kita ingin bahasa yang lebih formal di dalam bahasa Arab. Kataba Umar al-kitab. Kataba Umar al-kitab. Walaupun boleh yaktubul kitab. Umar yaktubul kitab. Jadi Boleh. pemenggalannya seperti ini dia, Pak. Umar seperti ini jadinya. Jadi Umar yaktubul kitab. Umarun al-kitabah gitu Ustaz ya. Betul. Kata Umarun al-kitabah. Naam. Ah, kalau ana lebih menyarankan dalam praktek ya, seperti mana yang Bapak-bapak sekalian mudah, kita matikan saja nahwunya. Umar yaktubul kitab. Baik. Boleh Kita saya ambil, tanya juga Ustaz? silakan Pak Umar. Masya Allah. Nah, Kaifa halak? ini alhamdulillah ya Ustaz. Baik. Nah, Ada? di barisan ketiga ada kataba Umarun al-kitab. Naam. Nah, di kondisi yang mana bolehnya ditambah nun menjadi kataba Umarunil kitab. Nun wikoyah. Nun wikoyah. Nah, ini Ya. kalau sudah mempelajari tahsin, ini sudah masuk nun. Sudah masuk nun wikoyah. Berarti hamzah. Kataba Umarunil kitab. Oke. Sudah masuk nun wikoyah. Sudah masuk di sini. Kalau kita dekatkan nih Pak. Nah, seperti ini. Ya. Berlaku itu nun wikoyah dalam bahasa Arab. Berlaku. Masya Allah. Jadi barang siapa yang sudah mempelajari tajwid di sini, alhamdulillah. Namun ini untuk menyambung, mewasolkan Pak. Ini akan sulit bagi seseorang yang ingin berbicara, menyambung-nyambung seperti ini, akan sulit. Makanya kita matikan saja nahwunya dulu pada saat ini praktikal. Kata Pak Umar al-kitab. Kata Pak Umar al-kitab. Kenapa dibuat nun wikoyah? Salah satu tujuannya adalah agar tidak tersambung ini. Ya, agar tidak tersambung. Karena ini adalah sama dengan ya kataba Umarunil kitab gitu. Agar terpisah dia sintaksisnya. Nah, ini nahwunya dipisah seperti itu. Kira-kira sampai sini paham Bapak-bapak sekalian, fahimtum ya jemaah? Pahamna. Nah, inilah yang kita pelajari, ini adalah sebuah kaidah. Taib. Kita akan buat permisalan. Mari Pak. Sama dengan masih kita pakai Pak ya. Ini jangan dihilangkan nih. Sama dengan, karena ini nanti fungsinya adalah memisah sintaksis. Kedua sintaks, tingkat sintaks yang berbeda. Taib. Pak Ketua lagi nih. Masya Allah. Pak Ketua. Ada yang belum? Ada yang belum? Oh. Khairul belum? Pak Khairul, Pak Roy. Pak Khairul, taib. Pak Khairul. Pak Khairul. Khairul di Aceh itu. Masya Allah. Dari Aceh, kampung istri Ana di Aceh nih, di Takengon. Ya, Takengon. Di Banda Aceh. Di Banda Aceh, Pak. Masya Allah. Banda. Lagi kunjungan keluarga, Pak ya, di sana. Ya, temenin istri pulang kampung. Masya Allah. Mohon sampaikan salam kami kepada istri, Pak. Kita ambil waktunya sedikit ini untuk menuntut ilmu. Boleh Pak ya? Ya Pak. Baik. Silahkan. Ali meminum, ini afwan ya, alma. Yang anakan. Ini ada alma. Alma ini adalah air ya. Ali meminum air. Silakan. Ini bagaimana isinya, Pak? Ali Saroba Alium. Syaroba Ali. Saroba Ali.
Masya Allah. Syaraba Ali. Syaraba Aliun. Syaraba Ali. Syaraba Aliun. Syaraba Ali. Al-ma. Syaraba Ali. Al-ma. Alma. Al-ma. Baik. Anak akan ganti lagi. Ini ada ar-ruz. Ar-ruz ini nasi, Pak. Ar-ruz. Ya. Pelajar itu memakan nasi. Apa isinya di sini? Tolib makan ini. Pelajar ini. Baik. Akala. Baik. Akala. Ya. Akala tolib. Masya Allah. Akala tolib. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Ini hanya terkendala dengan kosakata saja nih. Tapi kaidah ini ana yakin Bapak sudah paham nih. Alhamdulillah. Akalat talib. Ya, akalat talib. Ar-ruz. Salah tulis Ustaz, arruznya. Oh, afwan. Maaf. Arruz. Akalat talib ar-ruz. Baik. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bentuk nahwunya, kita hidupkan nahwunya. Ini minta tolong kepada Pak Sultan ini, insyaallah. Akala talibun. Naam. Akala talibun arruz. Arruzun. Iya. Arruzun atau arruzu atau arruza? Arruza. Baik. Kenapa? Karena ini sudah tidak sebanding dengan ini, Pak. Oh, iya. Naam. Karena ini sudah tidak sebanding dengan yang ini, yang di sebelahnya. Arruza. Ini jadi objek. Naam. Jadi nanti akan kita pahami, ikhwah, akan kita pahami bahwa setiap yang berbaris atas, ini biasanya tuh akhir daripada kalimat. Ya, ini sudah mentok dia di akhir kalimat. Karena objek terakhir. Kecuali akan diperjelas lagi. Alladzi, ya, wama, ya, atau wahum, ya. Atau akalat talib, akalat talib, arruz, ya. Wa yashrabul ma, ya, wa yashrabul ma. Ini dia sambil dan dia juga meminum air. Naam, wa yashrabul ma. Kira-kira paham sampai sini, Pak? Fahim tak? Ya, akhir. Insyaallah fahimna. Masya Allah. Baik. Siapa lagi menurut bagian tadi, Pak? Satu lagi. Roy. Pak Roy, Masya Allah Pak Roy. Silakan Pak Roy. Umar membaca buku. Buku tadi kitabun, ya. Harus pakai alif lam al kitab. Silakan Pak. Membaca yang mana, Pak? Baca ini, iya, Pak Roy. Baik. Qara'a, ya, qara'a membaca. Baik. Silakan dirangkai kata-katanya, Pak. Qara'a Umar al-kitab.
Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau kita matikan Pak, matikan semuanya. Kalau dihidupkan, hidupkan semua. Nahwunya ya maksud kami ya. Qara'a Umar al-kitab. Kalau misalnya dihidupkan nahwunya, Qara'a Umarun al-kitabu. Al-kitaba, afwan, al-kitaba. Iya. Sekarang silakan baca kembali Pak dengan nahwu yang tidak dinampakkan, yang tidak dihidupkan. Qara'a Umar al-kitab. Tidak ditampakkan. Qara'a Umar al-kitab. Baik, sekarang nampakkan atau hidupkan nahwunya. Qara'a Umarun al-kitabun. Al-kitaba. Qara'a Umarun al-kitaba. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau sudah dia menjadi objek, ya, ini mohon diperhatikan Pak ya. Ini berubah karena dia sudah tidak setingkat antara ini dengan yang ini, ya. Yang di depan sama dengan yang di belakang sama dengan, ini sudah tidak setingkat lagi. Nanti kita akan jelaskan fungsi daripada sama dengan ini insyaallah taala. Baik. Satu orang lagi terakhir untuk kita akan naikkan lagi jumlah daripada kata-kata yang dirangkai dalam kalimat. Pak Ruli belum tuh Pak Ruli. Pak Ruli, Pak Ruli silahkan Pak. Ya. Zaid meminum air alma. Mantap kali. Coba. Coba keluarkan nahwunya. Zaidun. Ayo. Alma. Iya, Masya Allah, opung. Barakallahu fiik. Pak Ruli, silakan Pak. Zaid minum tadi, minum alma. Zaid. Zaid Syaraba Zaid alma. Masya Allah. Hidupkan nahwunya Pak. Ini syaraba Zaid ya. Zaidun alma. Zaidun salma'u. Alma'u atau alma'a? Alma'a. Masya Allah. Beda ya. Syaraba Zaidun alma'a. Alma'a. Karena ini sudah tidak sebanding lagi dengan. Sebanding lagi ya, berbeda. Sudah berbeda dia. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah. Kira-kira bisa dipahami Pak mengenai penyusunan ini? Insya Allah paham. Insya Allah Pak ya. Ini insya Allah. Yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Nah, sebenarnya tidak sulit-sulit mengenai belajar nahwu ini. Untuk memperjelas baris akhir saja atau disebut dengan i'rab. Mana yang di baris akhir ini berubah, itu adalah disebut ilmu nahwu. Untuk menjelaskan ya, atau untuk mengarahkan kepada tingkatan mana sebenarnya kata-kata yang ada di hadapan kita ini. Nah, itu sebenarnya tujuan ilmu nahwu. Maka kita akan memberikan sebuah permisalan yang lebih dalam lagi. Ya, ini kalau sudah kita nanti habiskan ini Pak, ya, minggu depan insyaallah taala kita akan mempelajari sorof, langsung kita buat praktiknya pada surat. Nah, kita akan deteksi langsung bagaimana nahwu sorof, ya, dan kita deteksi mana-mana saja yang fiil, mana yang isim. Insyaallah taala ini akan lebih membuka pikiran, ya. Apalagi yang dituju adalah kitab yang sangat agung, yakni Al-Qur'anul Karim. Kita akan buat permisalan lagi Pak. Sekarang, Doroba ini memukul. Apa Pak? Doroba. Kalau dia memukul, di depan ini anak-anak berikan huruf apa? Dia itu naik. Dia. Dia. Kalau kami. Kami memukul. Kami jadi nad. Nadrib. Yadrib. Ya, yadribu. Yadrib. Ya. Kalau kamu memukul,
Nah, Namun tabrib. Tadrib, Masya Allah. Kalau aku memukul, Adrib. 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 Ya, Ah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau pukullah. Nah, ini ada fi'il amar ya. Ini kita belum masuk memang. Nggak apa-apa. Karena takutnya sulit. Pukullah. Al-dorob. Adrob. Al-dorob. Idrob. Idrib. Rib. Idrib. Idrib. Masya Allah. Idrib. Idrib. Ini nanti fi'il amar nanti Pak. Yang paling penting Idrib. kita sudah paham tadi ya. Ini sambungannya apa? Ada nadribu, ada tadribu, ada yadribu. Nah, ini seperti ini. Sampannya dia, ya perahunya dia seperti ini. Apakah iya atau Ya. na atau ta? Ya. Ini paling mudah dalam mendeteksinya nih. Ya, kalau sudah berubah adribu ini di saya ya. Kalau apalagi wasol menjadi fi'il amar ya. Baik. Kita akan buat permisalan Pak ya. Sekarang anak ingin bersama-sama nih berijtima di sini para talib daki di sini semuanya untuk merangkai kata Zaid memukul Umar. Doroba Zaid Umar. Masya Allah. Doroba Zaid Doroba Zaid al-Umar. kalau nama nggak pakai al, sudah ngerti kita Pak. Iya, diganti nama. Doroba Zaid Umar. Nama sudah ini ya, sudah apa namanya sudah ma'ruf kan, nggak perlu pakai pengenalan lagi. Kecuali misalnya ada dua Umar, Umar mana? Misalnya Umar yang sana Al-Afriki. Doroba Zaid Umar Al-Afriki. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Kalau yang di sini Umar Al-Maidani, ya Umar orang Medan misalnya gitu ya. Di sana orang Afrika. Nah, ini ada pengenalan ditambah lagi ya, nisbah namanya nanti. Insya Allah kita akan pelajari. Tapi ini nanti ya, yang pasti kalau nama tidak pakai alif lam lagi, tidak pakai alif lam. Yang pakai alif lam itu gelar misalnya nanti. Baik, barakallahu fik, ini sudah mudah nampaknya nih Pak. Sekarang ada qalamun, apa kira-kira Pak? Qalamun? Qalamun, pena. Pena, Masya Allah. Taib. Kita akan rangkai. Umar menulis dengan pena. Nah, ini sudah mulai nih. Sudah mulai berbeda sintaksnya. Kataba Umar. Kataba Umar, Masya Allah. Al-Qalam. Bil kolami. Masya Allah. Wah, ini ada yang ahli ini. Ada yang ahli. Kataba Umar. Ada huruf jar yang kita telah ketahui di awal-awal dulu Pak ya. Kataba Umar bi. Di sini ada bi. Dengan ya, dengan bil qalam. Ya, al-qalamnya ini di sini al-qalam ya. Al-qalam Bil qalam, dengan bi-nya dengan itu kata sambung. Jar. Nah, bil qalam dengan qalam. Ini sudah tidak bisa dipakai sama dengan lagi Pak. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada satu kata, yakni ini penjelasannya. Jadi kita tidak pakai kaidah sama dengan lagi ya kalau sudah seperti ini. Kalau tadi kita katakan doroba Zaid Umar ya. Doroba Zaid. Ini Umar. Ini bisa pakai sama dengan. Ya, kenapa? Karena antara objek dengan pelaku ya, atau objek dengan korban ya. Tapi di sini tidak. Ini penjelasan. Huruf jar ini merupakan huruf yang untuk menjelaskan ya, huruf menjelaskan posisi ya, atau
dengan apa dia melakukannya. Baik, kataba Umar bil qalam. Baik. Kita ambil contoh lagi, Pak. Zaid minum dengan air. Syaraba Zaid. Syaraba Zaid bilma. Bilma ya. Syaraba Zaid. Syaraba Zaid bilma. Masya Allah, bagus. Syaraba Zaid bilma. Ini alma ya, kita tulis dulu. Di sini buat sini bi, tambah lagi dia bi. Ini huruf jar. Bilma. Naam, sekarang kita akan buatkan sintaksnya Pak ya. Kita akan buatkan sintaksnya. Baik. Atau kita hidupkan nahwunya. Kita hidupkan nahwunya. Mari Pak bersama-sama. Yang pertama. Yang ini Pak, yang pertama. Doroba Zaidun Umaru. Baik, doroba Zaidun Umaru. Umaru apa Umaron? Umaru. Harus atas karena dia sudah ini sama dengan. Baik. Fahim kira-kira sampai sini Pak? Ini terpisah dia. Siapa yang dipukul adalah Umar. Jadi dia barisnya atas. Naam. Kalau ini dia dekat. Ini dia dekat di sini. Penjelasan. Silahkan kita hidupkan nahwu pada kalimat yang kedua. Kataba Umarun bil Lama. Nah, kalau sini sudah dekat, Pak. Kalau sini sudah dekat, bil kolami. Bil kolami. Nah, ini nanti anak akan jelaskan bagaimana perbedaan antara kolama, kolami atau yang baris atas dan baris bawah. Baik, ini akan ada rumus yang lebih mudah nanti untuk bapak-bapak sekalian. Insyaallah ta'ala. Tapi sebelumnya, tolong tuntaskan dulu latihan kita. Silahkan bapak-bapak sekalian. Hidupkan nahwunya. Syaraba Zaidun bilma. Zaidun bilma'i. Baik. Nah, ini Pak rumusnya Pak. Nah, ini mudah-mudahan ini lebih memudahkan bapak-bapak sekalian. Ya, rumusnya seperti ini. Ini U di depan ya, sebagaimana ini huruf syafah ya. Sama dengan kalau enggak gini. Kalau ada zar ya. Kalau ada zar kalau enggak. Nah, kira-kira paham Pak? Ya. Ini permulaan tentu semuanya dengan huruf un atau u. Ini an atau in. Ya. Seperti inilah rumusnya. Kalau dia objek, dia di atas. Kalau dia sebuah keterangan di bawah. Dan semuanya ini terikat dengan ini. Pasti. Sudah pasti hukumnya Pak. Jadi barang siapa yang menemukan ada harokat fathah ataupun kasroh, dia pasti akan menemukan ada pangkalnya, yakni dhammah. Pangkalnya adalah dhammah. Istilah dalam bahasa Arab, ini namanya apa Pak? Marfu. Marfu. Ini mansub, ini majrur. Seperti itu. Nah, sekarang begini. Kalau anak katakan, kemarin kita sudah belajar frasa Pak ya. Sudah belajar frasa kan ya, gabungan antara dua kata. Ada
kita katakan kemarin ada pulpen Ustadz ya, ada pulpen milik Ustadz kan ya. Ustadz, waktunya Ustadz. Ya. Nah, baik. Ini cukup penting jemaah. Kita akan katakan kemarin ada qalamun pertama, ada ustadzun. Kalau digabung berarti menjadi qalamul ustadz, betul? Ya. Qalamul ustadz atau qalamul ustadzi. Qalamul ustadzi. Berarti apa, Pak? Masuk kepada kaidah ini. Iya, dia punya kedudukan di sini. Berarti satu kesatuan. Atau di sini kita contohkan tadi, ini satu kesatuan. Kalau dia ada baris bawah atau atas. Kalau baris atas, berarti dia ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Contohnya, doroba, ya, doroba Zaidun tadi ya. Umaron. Nah, tidak mungkin Umaron ini kita sebut langsung Umaron, kecuali dia ada buntutnya yang melambangkan domah tadi ini. Paling sering kita ucapkan nih, tanpa tidak sengaja Bapak-Bapak mengucapkan apa? Afwan. Apa dia? Afwan. Afwan. Kenapa pakai afwan, nggak afun, Mbak? Ada yang mengerti kira-kira jawabannya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menerka? Polanya ini sama nih. Karena ada buntutnya, ada perbuatan yang telah kita lakukan. Maka menjadi afwan. Seperti itu, Pak. Syukron. Kenapa dibilang syukron? Pasti ada dahulunya. Naam, ada pendahulunya, ada mubtada'nya. Baik. Inilah rumusnya nih, rumus yang sangat singkat sekali, Pak, ya. Ini mohon dipegang benar-benar. Sampai sini kira-kira Udah pada nggak konsen, Ustaz. oh, naam, baik. Barakallahu fiik. Ntar rekamannya biar dipelajarin lagi. Insya Allah minggu depan kita lebih di refresh dulu ya minggu depan. Ya mungkin minggu depan kita refresh sekitar 5-10 menit gitu, Ustaz. Baik, seperti tadi ya, insya Allah ya, Bapak-Bapak sekalian. Insya Allah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum jami'an. Terima kasih Pak Ketua telah mengingatkan waktu kepada kami. Maka anak katakan aku qauli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Sama Pak, insyaallah. Bahasa Arab insya Allah minggu depan kita sambung lagi dengan tema yang berbeda mungkin, dan kita bisa refresh lagi pelajaran kita pelajari hari ini. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Bapak-bapak semua, assalamualaikum. Bapak semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.